justru merupakan hal yang berbeda secara terus-menerus. Jadi membuat perubahan konteks yang saya perlukan di otak saya menjadi cukup sulit. Jadi saya terkadang harus beristirahat sejenak dan membuat konten yang berbeda terlebih dahulu sebelum dapat membuat konten yang sama kembali. Namun biasanya saya bisa sampai 4 episode sih seingat saya. Jadi kalau 5 sepertinya saya belum pernah sebelumnya dalam satu kali pembuatan. Jadi ya seperti itulah. Dan saat ini artikelnya cukup panjang, mungkin saya akan mencoba untuk mencerita membacakannya di menit ketiga, jadi kurang lebih 1 menit lagi. Tidak seperti pada biasanya yang hanya 2 paragraf, saya biasanya bacakan di menit kelima atau keenam di episode sebelumnya, karena memang di episode sebelumnya banyak hal yang saya coba ceritakan terlebih dahulu, karena memang saya sebelumnya tidak membuat konten seperti biasa, ataupun mungkin karena saya sudah cukup lama tidak membuat konten podcast bahasa Indonesia ini. Jadi saya ingin menceritakan hal yang pernah saya coba ceritakan di dalam bahasa Inggris di channel utama saya, namun ya saya ingin coba ceritakan juga dalam bahasa Indonesia sebagai suatu pelampiasan agar saya menjadi sedikit puas, meskipun memang apa yang saya katakan tentunya tidak tahu apakah akan didengar oleh banyak orang atau tidak, karena memang sebagian besar yang episode yang sudah saya unggah tentunya masih tidak memiliki penonton sama sekali. Jadi saya hanya bisa bersyukur dan mencoba untuk memuaskan diri sendiri melalui apa yang saya lakukan. Jadi ya memang seperti itulah. Jadi artikel ini masih ditulis lebih dari 4 tahun yang lalu, saat saya masih belum diterima pekerjaan setelah lulus kuliah sarjana. Jadi judulnya adalah sebuah perbandingan aplikasi. Membuat suatu aplikasi atau program memanglah tidak mudah, namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat kita lakukan sendiri meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebagian besar orang Indonesia memang tidak terlalu banyak menggunakan aplikasi yang memiliki fungsionalitas spesifik. Mereka biasanya terjebak pada keadaan nyaman pada suatu aplikasi yang memang merupakan aplikasi dari suatu perusahaan besar dan sudah terkenal lama. Aplikasi seperti ini memang terlihat sederhana, namun pada dasarnya seseorang yang mengembangkannya sebenarnya sangat banyak. Tentu akan sulit untuk mengembangkan suatu aplikasi seperti ini, namun bukan berarti merupakan suatu yang mustahil. Karena sifatnya yang sederhana tersebut membuat aplikasi ini menjadi mungkin untuk diimplementasikan. Akan tetapi ketika aplikasi tersebut sudah selesai, tetap ada hal yang mungkin tidak dapat dilakukan secara langsung, yaitu mendapatkan pengguna yang memakai aplikasi kita. Proses mendapatkan pengguna memang merupakan proses yang paling sulit, namun juga merupakan proses yang paling mudah. Terlihat dari bagaimana suatu informasi menyebar dengan sangat cepat jika kita menginginkannya. Informasi yang kita bagikan akan dapat menjadi terkenal hanya karena 2 hal: suatu keberuntungan atau suatu kesengajaan. Kesengajaan ini dapat berupa sebuah kebohongan ataupun memang sebuah kebaikan yang berusaha kita perjuangkan. Jadi memang mungkin pada saat itu, ketika saya belum mendapatkan suatu pekerjaan, saya mencoba untuk menceritakan. Sebenarnya tentunya saya bisa mencoba untuk membuat pekerjaan atau berwirausaha sendiri dengan sesuatu yang memang saya bisa lakukan, meskipun pada saat itu tentunya hal tersebut memang cukup sulit, meskipun hal itu akan semakin sulit saat ini, karena memang jika kita berbicara mengenai pembuatan konten, hal tersebut menjadi semakin sulit setiap harinya, karena memang semakin banyak orang yang mencoba untuk melakukan hal yang sama. Namun kalau berhubungan dengan aplikasi, mungkin hal tersebut semakin sulit, karena memang saat ini setelah sebagian besar orang berpikir bahwa pandemi itu sudah selesai, dan tentunya semakin banyak orang yang mencoba
efisiensi karena memang orang yang memiliki banyak uang saat ini tidak secara atau tidak dengan mudah, tidak seperti dulu lagi dengan mudah menghambur-hamburkan uang terhadap sesuatu yang tidak pasti. Jadi saat ini mereka harus benar-benar seefisien mungkin menghamburkan uang agar mereka juga dapat memperoleh keuntungan secepatnya. Jadi sepertinya hal ini juga pernah saya ceritakan sebelumnya di beberapa episode sebelumnya. Saya juga tidak tahu secara pasti, namun ya seperti itulah yang harus kita terima. Memang tentunya tetap masih ada peluang-peluang baru, namun tentunya tidak sebesar yang pernah ada dahulu kala saat saat sebelum pandemi itu terjadi. Jadi seperti itulah. Bahkan ketika pandemi itu terjadi, sebenarnya dari sisi aplikasi tidak langsung menjadi sesuatu yang harus efisien, karena justru dengan pandemi berbagai aplikasi ini menjadi lebih menguntungkan. Namun tentunya mereka harus siap-siap dengan ditinggalkannya kembali aplikasi mereka ketika kehidupan memang sudah dianggap menjadi tidak terlalu penting untuk menggunakan teknologi. Mungkin itulah sebabnya terkadang saya juga tidak mengerti mengapa seperti di episode sebelumnya yang pernah saya dua episode sebelumnya sepertinya, yang saya masih tidak mengerti mengapa terkadang saat ini kita harus kembali untuk bekerja di suatu tempat yang sama, padahal kita sudah memiliki segala teknologi yang ada untuk melakukan hal tersebut di mana aja. Jadi ya satu-satunya memang jika menurut suatu penelitian hal ini dilakukan karena memang mereka masih ingin menyingkirkan orang-orang yang mungkin tidak dapat beradaptasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi hal tersebut tentunya akan membuat perusahaan menjadi lebih efisien jika bisa menyingkirkan orang-orang tersebut. Meskipun memang jika menyingkirkan tersebut secara langsung tentunya hal tersebut terlalu tidak tidak terlalu efisien, karena memang tentunya membutuhkan biaya juga untuk sebagaimana hal tersebut mungkin diatur dalam peraturan negara mengenai tenaga kerja, mungkin seperti itulah. Jadi ya kita hanya bisa menerima dan mencoba untuk beradaptasi, baik itu mencari suatu peluang baru ataupun hanya diam dengan sesuatu yang sama